nama saya Nur Kumaladewi dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22101049. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Governansi Digital. Jadi, saya akan membuat penjelasan tentang JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, aplikasi mobile JKN, dan cara menggunakan aplikasi mobile JKN. Jadi, sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu JKN? Jadi, JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional, yang dimana itu merupakan program perlindungan sosial di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Nah, jadi program ini itu bertujuan untuk menjamin seluruh penduduk Indonesia agar memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak, adil, dan merata tanpa diskriminasi status sosial maupun ekonomi. Jadi JKN itu menjadi wujud nyata tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui sistem JKN ini, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan mulai dari tingkat pertama hingga rujukan lanjutan dengan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dan berbasis gotong royong. Dalam perkembangannya, penyelenggaraan JKN itu tidak terlepas dari penerapan governansi digital, yang dimana governansi digital itu mengacu pada pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Dalam konteks JKN ini, governansi digital itu berperan penting dalam mengelola data peserta, proses administrasi kesehatan, proses administrasi kepesertaan, pelayanan kesehatan, hingga sistem pembayaran klaim yang terintegrasi dan berbasis elektronik. Jadi digitalisasi ini membantu pemerintah dan BPJS Kesehatan meminimalkan birokrasi yang berbelit, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan jaminan kesehatan nasional. Penerapan governansi digital ini dalam JKN juga diwujudkan melalui berbagai sistem dan platform digital. Salah satunya adalah aplikasi mobile JKN. Jadi, aplikasi ini menjadi sarana utama bagi peserta untuk mengakses layanan JKN secara mandiri, cepat, dan transparan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi, kehadiran mobile JKN ini mencerminkan transformasi layanan publik dari model konvensional menuju pelayanan berbasis digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, tujuan dibuatnya aplikasi mobile JKN ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi ini dirancang sebagai sarana pelayanan yang mudah diakses, cepat, dan transparan bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Nah, dengan adanya mobile JKN ini, BPJS Kesehatan berupaya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan
kepesertaan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS atau fasilitas kesehatan. Jadi teman-teman, dengan adanya fitur atau aplikasi mobile JKN ini, teman-teman bisa kalau misalnya sakit bisa daftar langsung dari rumah sehari sebelum teman-teman mau pergi ke puskesmas atau ke ke puskesmas. Jadi teman-teman itu tidak perlu mengantri lama-lama di puskesmas, tetapi teman-teman bisa mengambil atau membuat nomor antrian dari aplikasi JKN ini. Nah, selain itu, aplikasi ini bertujuan mendukung transformasi digital dalam tata kelola pelayanan kesehatan guna mewujudkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan JKN. Nah, tujuan lainnya adalah meningkatkan partisipasi dan kemandirian peserta dalam mengelola kepesertaan JKN. Melalui mobile JKN, peserta dapat mengakses data pribadi, melakukan perubahan data, memantau status kepesertaan, serta memahami hak dan kewajibannya secara mandiri. Hal ini sejalan dengan konsep pelayanan publik modern yang berorientasi pada pengguna, serta mendukung penerapan governansi digital dalam sektor kesehatan. Nah, sementara itu, manfaat aplikasi mobile JKN ini sudah dirasakan baik oleh masyarakat maupun penyelenggara layanan kesehatan. Bagi peserta JKN, mobile JKN ini memberikan kemudahan akses layanan kapan saja dan di mana saja. Peserta dapat mengecek status kepesertaan, membayar iuran, mengambil antrian fasilitas kesehatan, hingga melihat riwayat pelayanan kesehatan secara cepat dan transparan. Manfaat ini secara langsung mengurangi waktu, biaya, dan tenaga yang sebelumnya diperlukan untuk menguras administrasi secara manual. Dari sisi pelayanan kesehatan, mobile JKN ini membantu mengurangi antrian dan kepadatan di fasilitas kesehatan. Karena sistem antrian online memungkinkan pengaturan waktu kunjungan secara lebih teratur. Hal ini berdampak pada meningkatnya efisiensi pelayanan serta kenyamanan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Selain itu, adanya data digital yang terintegrasi mempermudah fasilitas kesehatan dalam mengelola administrasi, pelayanan, dan klaim. Selain itu, bagi BPJS Kesehatan dan pemerintah, mobile JKN ini memberikan manfaat dalam meningkatkan akurasi data, pengawasan pelayanan, serta transparansi penyelenggaraan program JKN. Digitalisasi layanan itu membantu meminimalkan potensi kesalahan administrasi, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program jaminan kesehatan nasional ini. Nah, jadi aplikasi mobile JKN ini tidak hanya menjadi alat pelayanan digital, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, aplikasi mobile JKN ini juga ada kelebihan yang terletak pada kemudahan akses layanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses berbagai layanan kepesertaan kapan saja dan di mana saja tanpa harus langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan atau puskesmas terdekat.
Hal ini membuat proses administrasi menjadi lebih efisien, menghemat waktu, biaya, dan tenaga masyarakat. Peserta juga dapat dengan mudah mengecek status kepesertaan, data anggota keluarga, kelas perawatan, serta fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar. Selain itu juga ada fitur antrian online yang membantu mengurangi waktu tunggu di fasilitas kesehatan. Dengan sistem antrian digital, peserta dapat memperkirakan waktu pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih tertib dan nyaman. Selain itu, mobile JKN ini mendukung transparansi melalui fitur riwayat pelayanan kesehatan yang memungkinkan peserta itu mengetahui layanan medis yang telah diterima. Fitur pembayaran iuran secara digital juga menjadi keunggulan karena memberikan fleksibilitas dan meningkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Dari sisi tata kelola, mobile JKN ini mendukung penerapan governansi digital dengan meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Aplikasi ini mempermudah penyampaian pengaduan, saran, dan informasi layanan secara langsung sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelayanan JKN. Namun demikian, aplikasi mobile JKN juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya kendala utama adalah keterbatasan akses teknologi bagi sebagian masyarakat, khususnya di daerah terpencil atau bagi kelompok lansia yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Ketergantungan pada jaringan internet juga menjadi masalah karena tidak semua wilayah memiliki koneksi internet yang stabil sehingga akses layanan melalui aplikasi menjadi terhambat. Nah, ada juga kekurangan lainnya berkaitan dengan aspek teknis aplikasi seperti gangguan sistem, gangguan aplikasi yang lambat, atau kesulitan login pada waktu tertentu. Kondisi ini dapat menurunkan kepuasan pengguna dan menghambat proses pelayanan. Selain itu, meskipun aplikasi telah menyediakan berbagai fitur, tidak semua jenis layanan kesehatan dapat diselesaikan sepenuhnya secara digital, sehingga peserta tetap harus datang ke fasilitas kantor atau fasilitas kesehatan untuk urusan tertentu. Dari sisi keamanan data, masih terdapat kekhawatiran masyarakat terkait perlindungan data pribadi peserta. Meskipun BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem keamanan digital, resiko kebocoran data tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi yang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur teknologi, serta penyempurnaan sistem aplikasi mobile JKN yang dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam JKN melalui aplikasi mobile JKN antara lain ada info program JKN. Fitur ini berfungsi untuk memberikan informasi umum mengenai program jaminan kesehatan nasional, termasuk manfaat JKN, hak dan kewajiban peserta, jenis kepesertaan, serta ketentuan pelayanan kesehatan. Fitur ini membantu peserta memahami sistem JKN secara menyeluruh. Selanjutnya ada info lokasi Vaskes, digunakan untuk mencari dan mengetahui lokasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta dapat melihat alamat dan memilih Vaskes terdekat sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada info ketersediaan tempat tidur.
Nah, fitur ini menunjukkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara real time. Tujuannya agar peserta dapat mengetahui rumah sakit mana yang masih memiliki ruang perawatan, sehingga mempermudah proses rujukan dan menghindari penumpukan pasien. Lalu ada info peserta. Fitur ini menampilkan data kepesertaan seperti status aktif atau tidak aktif, kelas perawatan, jenis kepesertaan, serta data anggota keluarga yang terdaftar dalam satu kartu keluarga. Selanjutnya ada pendaftaran pelayanan antrian. Ini berfungsi untuk mengambil nomor antrian secara online di fasilitas kesehatan. Nah, dengan fitur ini, peserta dapat mengurangi waktu tunggu dan memperoleh pelayanan lebih tertib. Selanjutnya ada konsultasi dokter. Ini digunakan untuk melakukan konsultasi kesehatan secara daring dengan dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fitur ini membantu peserta memperoleh informasi medis awal tanpa harus langsung datang ke vaskes. Selanjutnya ada info jadwal tindakan operasi. Fitur ini memberikan informasi terkait jadwal tindakan operasi yang akan atau telah dijalani peserta sehingga peserta dapat memantau kepastian waktu pelayanan medis. Selanjutnya ada pengaduan layanan JKN yang digunakan untuk menyampaikan keluhan, saran, atau pengaduan terkait pelayanan JKN. Fitur ini membantu mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada perubahan data peserta. Fitur ini memungkinkan peserta melakukan perubahan data kepesertaan secara online seperti perubahan alamat, nomor kontak, atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selanjutnya ada info iuran yang berfungsi untuk menampilkan informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan, status pembayaran, serta riwayat tunggakan iuran peserta. Selanjutnya, pendaftaran auto debit yang digunakan untuk mengaktifkan pembayaran iuran otomatis melalui rekening bank atau dompet digital sehingga peserta tidak terlambat membayar iuran setiap bulan. Selanjutnya, info riwayat pembayaran. Fitur ini menampilkan riwayat pembayaran iuran JKN peserta sehingga peserta dapat memastikan kewajiban pembayaran telah terpenuhi. Selanjutnya ada screening riwayat kesehatan. Digunakan untuk mengisi data kondisi kesehatan peserta berdasarkan riwayat penyakit. Data ini membantu deteksi dini risiko kesehatan. Selanjutnya, info riwayat pelayanan menampilkan catatan pelayanan kesehatan yang pernah diterima peserta, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan lanjutan. Selanjutnya, ada info virtual account. Fitur ini menyediakan nomor virtual account peserta yang digunakan untuk pembayaran iuran JKN melalui berbagai kanal pembayaran. Selanjutnya ada screening mandiri COVID-19 digunakan untuk melakukan pemeriksaan mandiri terkait gejala COVID-19 sebagai langkah awal deteksi dan pencegahan penularan. Selanjutnya ada rencana pembayaran bertahap atau rehab. Fitur ini membantu peserta yang memiliki tunggakan iuran untuk mengajukan pembayaran secara bertahap agar kepesertaan dapat aktif kembali. Itu dia penjelasan fitur-fitur yang ada di aplikasi JKN. Nah, jadi gimana sih cara pakai aplikasi mobile JKN ini? Jadi, teman-teman bisa langsung mengunduh atau mendownload aplikasi mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store. Nah, setelah aplikasi terpasang, pengguna atau teman-teman bisa membuka aplikasi dan memilih menu pendaftaran atau login. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun, pendaftaran dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu BPJS Kesehatan, tanggal lahir, serta alamat email dan nomor ponsel yang aktif. Setelah itu, sistem akan mengirimkan kode verifikasi atau OTP untuk mengaktifkan akun. Bagi teman-teman yang sudah memiliki akun, cukup melakukan login dengan menggunakan nick atau email dan kata sandi yang telah didaftarkan. Setelah berhasil masuk ke aplikasi, pengguna
teman-teman akan diarahkan ke halaman utama untuk menampilkan informasi kepesertaan JKN. Pada tahap ini, peserta dapat mengecek status kepesertaan, kelas perawatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta data anggota keluarga yang terdaftar. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa data kepesertaan sudah benar dan aktif sebelum menggunakan layanan kesehatan. Untuk menggunakan layanan kesehatan, teman-teman dapat memanfaatkan fitur antrian online. Peserta memilih fasilitas kesehatan tujuan, tanggal kunjungan, serta jenis layanan yang dibutuhkan. Setelah berhasil, teman-teman akan memperoleh nomor antrian dan estimasi waktu pelayanan. Jadi saat datang ke fasilitas kesehatan, teman-teman cukup menunjukkan identitas diri atau bukti antrian digital melalui aplikasi yang sudah teman-teman lakukan tadi. Sehingga proses pendaftaran menjadi lebih cepat dan tertib. Nah, selain itu teman-teman juga dapat memanfaatkan fitur pengaduan dan informasi layanan untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau saran terkait pelayanan JKN. Nah, jadi mungkin itu saja cara menggunakan aplikasi JKN. Tidak susah teman-teman, teman-teman cuma hanya tinggal mendownload terus isi sesuai apa yang diminta dari aplikasi tersebut dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kesimpulan pada penjelasan kali ini yaitu aplikasi mobile JKN itu inovasi layanan digital yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses program jaminan kesehatan nasional. Nah, melalui aplikasi ini, teman-teman dapat memperoleh informasi kepesertaan, mendaftar pelayanan kesehatan, membayar iuran, serta menyampaikan pengaduan secara praktis dan transparan. Kehadiran mobile JKN ini juga menunjukkan penerapan governance digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Berbagai fitur yang tersedia dalam mobile JKN ini membantu mengurangi hambatan administratif, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan kenyamanan dan partisipasi peserta dalam mengelola kepesertaan JKN. Meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses teknologi dan jaringan internet secara keseluruhan, mobile JKN ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan penyelenggara layanan kesehatan. Oleh karena itu, aplikasi ini menjadi sarana penting dalam mendukung kesehatan yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja video penjelasan singkat saya mengenai aplikasi mobile JKN. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan dan penyampaian yang sudah saya paparkan ke teman-teman. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.